Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih atas semua support, doa dan dukungan teman-teman atas channel ini ya. Semoga channel ini terus bisa memberikan manfaat yang luas buat teman-teman di rumah dan buat Kandang Budi Luhur khususnya. Nah, teman-teman, berbeda dengan konten-konten sebelumnya, pada kesempatan siang hari ini Kandang Budi Luhur ingin berbagi ke teman-teman. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan ya satu analisis usaha di bidang peternakan. Kita coba buat menghitung kapan peternakan yang kita bangun bisa BEP ya, break even point. Ya, kapan modal yang sudah kita investasikan, kita keluarkan itu bisa kembali, berapa jangka waktunya. Nah, sehingga bisnis ini selain kita memasukkan nilai ibadah di situ, ya, kita memasukkan nilai keyakinan bahwa ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW, ya, kita meyakini bahwa beternak ini membantu orang lain untuk ibadah, ada akikah, ada kurban, ada dam, ya, bahkan beternak ini bisa membuat kita kaya raya, ya. Selain aspek itu bahwa kita juga aspek ibadah tadi, kita juga meyakini bahwa beternak ini bisa dihitung, bahwa beternak ini ekonomis dan beternak ini ya dia satu bisnis yang juga menarik kita. Nah, teman-teman, kita sudah melihat satu hal yang luar biasa ya, bagaimana teman-teman di New Zealand bisa mengelola peternakan sedemikian rupa sehingga hasil dari susu dari sapi perahnya gitu bisa mencukupi kebutuhan negara-negara lain. Nah, teman-teman, balik lagi ya. Di sini saya berbeda dengan konten sebelumnya. Kali ini saya sudah membawa satu ini karton putih dan saya juga pegang spidol, tapi biar nggak begitu lama sebelumnya saya sudah tulis sih, teman-teman. Nah, ini adalah cara analisis usaha di bidang peternakan menghitung BEP peternakan. Nah, teman-teman, tapi sebagai pengantar, sebelum kita masuk pada poin ini, saya ingin menerangkan bahwa peternakan ini memang menarik gitu. Dari profesor, dari orang yang dia berkesempatan menempuh pendidikan sampai ahli, sampai ke pekerjaan yang mungkin dia sederhana gitu ya. Misalnya teman-teman yang garap dan kerja di sawah gitu, semuanya berhak beternak. Semua memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk beternak. Jadi usaha ini keren, siapa aja boleh gitu. Dari orang kaya sampai orang yang berkecukupan ya, itu semua orang bisa dan berkesempatan untuk beternak. Nah, jadi teman-teman, usaha ini sangat ekonomis gitu, sangat dekat dengan kehidupan kita gitu, apalagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Ya, makanya Kandang Budi Luhur juga tagline-nya kan kandang ladang kampung. Nah, teman-teman, artinya bisnis peternakan ini peluang, tapi memang peluang ini harus diiringi dengan satu pengetahuan supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada juga saya pernah melakukan jejak pendapat ya di tahun 2018, di awal-awal beternak, di 2019 lah. Tahun 2019 bukan 18, 2019 waktu itu saya pernah jejak pendapat dengan para peternak gitu. Waktu itu saya tanya beberapa rekan kenapa memilih beternak dari pensiunan sampai dia yang resign kerja di kantor pekerjaan umum ya, di dinas di Kementerian PUPR gitu. Nah, dari pensiunan ini menyebutkan bahwa peternakan ini tidak mudah lekang oleh waktu ya. Ada yang nyebutin juga peternakan ini tadi membantu orang lain untuk ibadah ya, bahwa setiap ada kelahiran pasti ada yang akikah, setiap tahun kita ada Idul Kurban ya, ibadah haji, dan dia ada proses penyembelihan hewan kurban di dalamnya. Terus ada juga yang nyebutin dia suka sama ternak gitu. Berangkatnya motivasinya berbeda-beda.
Tetapi yakinlah bahwa peternakan ini kalau kita jalani dengan baik, kita jalani dengan tekun, akan membuat kita kaya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi tetaplah yang beternak, tetaplah menjalani aktivitas peternakan ini dengan penuh optimisme dan diiringi dengan tahapan-tahap dan perencanaan yang baik ya. Tentu kita harus, meskipun kita menjalani bisnis ini sendirian, kita ada keluarga yang itu bisa diajak sharing gitu. Kita ada keluarga yang kita bisa diajak bicara apa yang bisa kita lakuin lagi nih di bidang peternakan ini untuk pengembangan gitu. Apa yang bisa kita buat? Karena memang ya kalau orang tua itu kan, orang-orang yang pensiunan itu mereka kadang pengen ada aktivitas itu biar mereka nggak pikun gitu. Karena mereka pengen terusnya berpikir gitu. Nah, di poin berpikir ini di dalam aspek bisnis juga, kita juga harus senantiasa menyiapkan strategi, menyiapkan tahapan, menyiapkan satu hal yang bisa membuat peternakan kita ini setahap demi setahap maju. Gitu. Misalnya hari ini saya kandang budi luhur, kandangnya masih sewa. Saya sering ngajak diskusi sama istri. Saya bilang, apa nih sebenarnya kebutuhan mendasar kandang budi luhur terdekat? Saya diskusi itu. Gitu. Oh, saya butuhnya gudang pakan. Gudang pakan ini dia bisa dibangun di tempat yang sekarang atau harus bangun di tempat yang lain. Nah, ini kan kalau kita kalau saya sendirian, saya menjadikan istri saya sebagai rekan bisnis yang bisa saya ajak untuk membuat perencanaan-perencanaan. Nah, teman-teman, dengan itu kita nggak monoton. Usaha peternakan yang kita jalankan itu tidak stagnan, ada tantangan-tantangan baru. Ya, selain tentunya kita harus tetap senantiasa jalan silaturahim, jalin komunikasi dengan berbagai macam peternak, karena disitulah kadang jalan rezeki kita ada. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk ke bab menghitung break even point dari usaha peternakan kita bangun. Nah, teman-teman, saya mulai dari ini ya. Ketika kita membangun bisnis peternakan, ada yang kita sebut sebagai investasi, ya. Ada yang kita sebut sebagai investasi. Nah, yang kita sebut sebagai investasi ini adalah satu hal yang kita keluarkan, ya. Dan dia nilainya besar dan dia udah berubah dari uang ke bentuk lain gitu. Jadi kita menginvestasikan itu di awal, ya. Misalnya apa? Misalnya bangun kandang, teman-teman. Bangun kandang nilainya 25 juta, ya. Ini semoga terlihat ya di kamera ya. Bangun kandang 25 juta. Kemudian gudang pakannya 10 juta. Ya. Terus peralatan kandangnya kita buat dia chopper dan lain-lain gitu ya, 5 juta. Bibit tanamannya cuma 500.000. 25, 10, 35, 5, 40. Bibit tanamannya 500.000, 40 juta 500.000. Bibit ternaknya biar genap 50 juta. Kita buat dia 9,5 juta itu bibit ternaknya. Nah, angka-angka ini ya, angka-angka ini saya coba buat supaya nanti memudahkan teman-teman buat menghitung. Di sini sudah ada rumusnya. Nah, investasi yang teman-teman keluarkan, baik bangun kandang, gudang pakan, peralatan kandang, bibit tanaman, bibit ternak ya. Ini satu modal yang dikeluarkan di awal dan dia berlangsung sampai peternakan ini usai. Ini harus dipikirkan betul-betul gitu, harus dimatangkan betul-betul. Bangun kandang misalnya, bangun kandang ini bahannya apa supaya awet gitu. Misalnya di lahan sewa. Lahan sewanya 10 tahun. Oke, 10 tahun kalau dia nggak mau dipindah, 10 tahun itu dia bertahan dan besok dibongkar dia nilainya udah 0. Misalnya bahannya apa gitu. Atau dia sewa lahan 10 tahun, besok pengen semoga di 10 tahun awal itu sudah bisa beli lahan baru, kandang ini bisa dipindah. Oh, berarti material apa yang harus digunakan. Nah, ini menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman masing-masing gitu. Nah, tapi nilai investasi yang dihitung ini kurang lebih ini. Jadi dia adalah uang yang kita keluarkan ya dalam jumlah besar dan dia bentuknya sudah berubah dan ini kita bisa pakai selama kita beternak. Termasuk tadi misalnya teman-teman
menginvestasikan peralatan kandang chopper misalnya, ya. Chopper yang bagus ya smart chopper budi luhur gitu misalnya. Dia bisa awet, ya. Nah, itu juga dipikirkan matang-matang. Maksud saya adalah ketika misalnya choppernya rusak di tengah jalan kan rumit. Kan susah. Nilainya nanti bertambah lagi nilai investasinya. Oke, kita hitung nilai investasinya 50 juta. Ya, total semua ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah menjalankan bisnis peternakan ini dihitung aja nilai yang sudah dikeluarkan berapa. 50 juta ya nilai investasi. Oke. Setelah menghitung nilai investasi yang dikeluarkan, kita kemudian menghitung biaya operasional. Nah, biaya operasional ini beda dengan investasi. Investasi itu begitu kita bangun di awal, sudah selesai. Dia bisa dipakai seterusnya. Tapi ada beban namanya biaya operasional yang kita keluarkan setiap bulan. Ya, jadi ini adalah tanggungan yang harus kita dibebankan kepada kita itu setiap bulan. Misalnya apa? Misalnya sewa lahan tahunan. Sewa lahan ini memang tahunan bayarnya, tapi kan per bulan bisa kita bagi. Ya, berapa nilainya per bulan gitu. Sewa lahan. Ini misalnya sewa lahan, saya tadi sudah menuliskan rumus juga. Misalnya sewa lahan biar enak nanti jumlahinnya. Saya tuliskan tadi berapa. Misalnya ini ya, kita langsung aja sewa lahan tahunan ya, setahunnya itu misalnya 1,2 juta ya, 1,2 juta. Berarti sebulan dia cuma 120.000, itu bulanan. 100.000 per bulan ya, karena dia setahun 1,2 juta. Kemudian gaji karyawan. Gaji karyawan ini kita punya karyawan 2 gitu. Satu orang 1,5 juta. Ya, berarti dia 3 juta. Pembelian bahan pakan, biaya penyusutan, vitamin dan obat-obatan, listrik dan air ini juga masuk komponen biaya operasional. Ya. Kita tulis dia semua ini kita rangkum. Dia jadinya 1,9 juta. Nah, jadi total biaya operasional ini sebesar 5 juta teman-teman. 5 juta. Ini per bulan. Biaya operasional 5 juta per bulan. Nah, setelah nilai investasi kita keluarkan, kita hitung biaya operasional per bulan. Nah, maka kita kemudian menuliskan keuntungan yang kita dapat biar kita bisa menghitung laba dan BEP, teman-teman. Ya. Nah, di bab keuntungan ini ya, untuk teman-teman yang mungkin teman-teman yang dia punya uang cash dalam jumlah banyak dan uang itu bisa digunakan khusus buat peternakan dan dia dia bisa mengcover seluruh biaya operasional peternakan gitu ya, dia tidak diperlukan untuk hal lain, oke gitu. Dia tidak perlu mencari sumber penghasilan yang lain. Tetapi kalau misalnya teman-teman misalnya kayak budi luhur menjalankan bisnis ini, kita nggak punya dana cash di awal dalam jumlah banyak, artinya kita breeding tapi kita coba buat biaya pakan dan lain-lain tadi mengcover biaya operasional, kita bisnis lain, hal lain tapi berhubungan dengan peternakan, misalnya sarana produksi ternak ya, atau sapronak, baik chopper, selat lantai plastik, pakan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah satu penghasilan yang kita bisa masukkan di bab keuntungan ini, teman-teman. Jadi di bab keuntungan ini kita menghitung asumsi pendapatan dari penjualan ternak, pakan, stek rumput, pupuk dan lain-lain. Jadi di bab keuntungan ini ya, dalam setiap bulan itu kita menghitung elemen-elemen yang kita jual itu apa. Nah, kalau teman-teman breeding ya, artinya teman-teman belum menjual sampai dia teman-teman menjual, misalnya diputuskan oke lah, saya punya uang cash yang banyak, saya jual setelah 2-3 tahun lah gitu. Atau misalnya teman-teman breeding yang dia setiap ternak lepas sapi dia dijual. Nah, nilai penjualan itu dikalkulasi selama 1 tahun, kemudian dia dibagi selama diasumsikan selama 1 tahun mendapat berapa, kemudian nanti
bisa dapat angka per bulannya juga berapa gitu. Nah, ini saya pakai menghitung nilai keuntungan dari apa yang dilakukan budi luhur misalnya. Dari penjualan ternak. Nah, jadi elemennya penjualan ternak, kemudian dari pakan, dari stek rumput ya. Ada kan teman-teman yang mengajak buat ayo tanam hijauan sambil bisnis steknya gitu ya. Atau budi luhur misalnya ngajak teman-teman ternyata pakai pakan kering tuh efisien gitu. Kemudian ada teman-teman juga yang pengen gunain pakan kering gitu. Nah, itu juga satu pendapatan yang dia juga bisa dihitung gitu. Kemudian pupuk ini juga satu penghasilan yang misalnya setiap bulan keluar gitu, atau per 3 bulan tapi angka per bulannya juga bisa keluar. Nah, ini kita asumsikan keuntungan per bulan itu 8 juta. Tadi ya, jadi investasinya 50 juta, biaya operasional 5 juta, keuntungannya 8 juta. Mas, kalau saya nggak ada yang bisa saya jual setiap bulan gimana? Ya teman-teman harus berusaha, gitu, harus kreatif. Apa yang bisa dijual? Masa pupuknya nggak laku? Ya, dari bab pupuk misalnya. Masa ternaknya udah banyak misalnya, atau udah ada yang dia ternaknya gemuk banget sampai dia mentok dikasih makan segitu terus. Ya misalnya dia bisa dijual, masa nggak dijual gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus teman-teman perhitungkan. Misalnya, Mas, saya belum bisa buat pakan aja saya mau beli, gimana saya mau jual pakan? Belajar gitu. Di budi luhur bisa belajar buat pakan, ya teman-teman ya. Nah, jadi keuntungan per bulan 8 juta, tadi investasi 50 juta, biaya operasional 5 juta, keuntungan 8 juta. Lalu bagaimana kita menghitung laba? Nah, maka laba ini sama dengan pendapatan. Pendapatannya berapa? Ini ya, keuntungan ini sama dengan pendapatan. Pendapatannya adalah 8 juta. Biaya operasionalnya ini juta. Biaya operasionalnya dikurang biaya operasionalnya 3 juta. Saya tulis di mana ini? Di sini. 3 juta. 5 juta, sorry. Pendapatannya 5 juta. Total laba 5 dikurang 8 ya. Keuntungan dikurang biaya operasional berarti total labanya 3 juta, teman-teman. Nah, ini laba per bulan. Itu kalau teman-teman ada keuntungan. Ya, ada pendapatan. Kalau belum ada ya cari kreatif, inovatif apa yang bisa dilakukan. Nah, di bab keuntungan ini ya, saya punya kenalan, dia dulu belajar bareng-bareng ya dengan kita. Jadi dia mulai dari jual rumput, teman-teman, dari stek rumput. Stek rumput dia nanam berbagai macam rumput, dia sewa lahan, dia juga nanam lahan di dekat tempatnya dia gitu ya. Kemudian dia jual, lumayan tuh kalau misalnya ada yang pesan. Misalnya sekarang posisi harga rumput pakcong 400 per stek gitu ya. 400 sampai 600 per stek. Kita hitung harga terendah 400 misalnya. 400 dikali 1000 kan udah 400.000. Ya, hanya mengeluarkan tenaga. Ya, selain biaya sewa lahan tadi yang sebenarnya sudah dihitung juga sebagai biaya operasional, tapi di bab keuntungan 400.000. Akhirnya teman-teman, dari jual stek dia bisa bangun kandang, bisa isi ternak. Itu juga bisa teman-teman jalankan gitu. Yang penting pokoknya kalau niat betul-betul mau beternak itu insya Allah dimudahkan ya. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dan bertawakal. Nah, teman-teman, setelah kita menghitung laba baru kita kemudian bisa menghitung BEP ya, atau break even point-nya. BEP-nya kapan gitu ya. Nah, menghitung BEP ini total investasinya, Mas, ini udah keliput. Total investasinya tadi ya 50 juta. Dia dibagi labanya 3 juta. Nah, jadi BEP itu bisa kita hitung total investasi dibagi dengan laba. Ya, investasinya 50 juta, labanya 3 juta per bulan. Maka BEP-nya 16,6 ya. Kita coba kalkulatornya. Kalkulator.
50 dibagi 3. Iya, 16,6. 16,66. Nah, jadi BEP-nya 16,66. Artinya apa kesimpulannya? Saya sampai nunduk-nunduk ya. Kesimpulannya berarti saya sungguh-sungguh nih jelasin ini. Kesimpulannya teman-teman akan BEP setelah 16 bulan. 16,6 bulan. Jadi tadi filenya jadi kesimpulannya dari nilai investasi yang dikeluarkan sebesar 50 juta, kemudian biaya operasional yang dikeluarkan 5 juta per bulan, keuntungan pendapatannya 8 juta, labanya 3 juta, maka BEP-nya teman-teman akan BEP setelah 16 bulan ya, 16,5 bulan teman-teman. Nah, jadi semua ini bisa kita hitung ya tadi bahwa ternyata bisa dihitung toh. Ternyata bisnis peternakan itu realistis toh. Nah, jadi kalau misalnya analisis usahanya ini sudah bisa dihitung ya, dan teman-teman ternyata dia masuk akal nih gitu. Dan ternyata dengan uang segini aku bisa beternak nih, dan itu kan lebih realistis gitu. Lebih memungkinkan kita mempunyai dasar yang kuat juga buat menjelaskan ke orang tua mengambil keputusan, ke istri mengambil keputusan, ke anak-anak mengambil keputusan. Nah, teman-teman, selain itu juga kalau misalnya sudah bisa membuat analisis usaha ini, tentu teman-teman yang sudah memulai peternakan dan dia pengen scale up, tentu kalau kita scale up kita pengennya ngakses modal yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi setelah bisa menghitung ini kan buat mengakses dana investasi itu kan dari teman-teman, dari keluarga kerabat dekat gitu, atau dari orang-orang yang dia punya modal besar gitu, itu bisa gitu, dan dia bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tinggal bagaimana ketika teman-teman berani menerima investasi dari orang lain, teman-teman harus selesai dengan diri sendiri. Maksudnya adalah ya cobalah buat misalnya hari ini belum rapi catatan keuangannya, dirapikan gitu ya. Hari ini misalnya belum bisa jujur gitu, belajarlah buat jujur, sehingga ketika dana investasi itu masuk, yang terbentuk adalah keberkahan teman-teman ya. Yang terbentuk adalah satu bisnis yang positif, dan dengan itu insya Allah bisa maju. Oke teman-teman ya, ini cara kita menganalisis bisnis peternakan, menghitung BEP. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.